Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kami hadir lagi dan lagi untuk memberikan sajian video tentang cerita dengan tanaman-tanaman yang ada di sini, dengan berefleksi pada seluruh kehidupan di semua sendi kehidupan ya, terutama kehidupan warga, pekerjaan, bertetangga, bernegara dan bersosial. Semuanya kita obrolin di sini ya. Tentunya saya tidak sendiri di pagi hari ini, seperti biasa ditemani dengan para tanaman-tanaman yang luar biasa. Di pagi ini mereka selalu memberikan manfaat kepada kita semuanya berupa oksigen yang kita hirup setiap hari, dan insya Allah ini menjadi nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di pagi hari ini selamat pagi semuanya di ini hari apa ya, teman-teman? Selasa ya. Selasa 31. Sorry, Rabu. Ini ada Rabu ya, Rabu 31 Januari 2024. Akhirnya di hari ini adalah hari penghujung dari bulan Januari, di mana kita sudah memasuki tahun 2024 ya. Artinya besok sudah mulai Februari. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para pendatang baru ya. Silahkan di subscribe agar videonya tidak ketinggalan, karena saya akan selalu update setiap hari, dan mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi antar kita, dan mungkin ketika nonton video ini jadi inspirasi bagi teman-teman semuanya yang ingin mengkoleksi beberapa tanaman berupa aglonema, kaladi, atau mungkin jenis lidah-lidahan seperti itu ya, atau anything lah, semua jenis tanaman. Silakan nanti kita bisa berchat di kolom komentar, kita saling sharing. Seperti biasa kita akan hadirkan ya salah satu tanaman kita. Pagi-pagi tadi saya sudah melihat, dan yang menarik ini adalah ini adalah pink Katrina ya. Ini warnanya merona ya. Katrina ini memang bikin orang terkatrin kali ya. Jadi ini salah satu tanaman kegemaran saya atau kesukaan saya, karena warnanya yang pink seperti ini dan cantik sekali ya. Seperti itu. Kalau dari struktur seperti biasa, ini agak bergelombang sedikit ya, dengan warna yang khasnya pink. Ini daun mudanya. Alhamdulillah. Oke, musim hujan jadi biasanya flu ya. Oke, kembali lagi ke pink Katrina. Ini daun daun yang sudah mature ya. Guys, mature enggak tuh? Daun mature sebenarnya pink ya. Ini daun mudanya seperti itu. Jadi memang perpaduan antara merah kemudian ke pink gitu loh. Jadi mungil ya, bentuknya seperti ini, batangnya kecil-kecil, dan kita sudah beli selama 2 tahun lebih sih kayaknya ya. Cuma mungkin kita belum bisa beranak pinakan, nggak tahu kenapa ya, si Mami belum update lagi sih. Tapi yang jelas saya suka dengan perawakannya yang mungil, kecil batangnya, kemudian warnanya juga pink seperti ini, menambah kecantikan dari pink Katrina seperti ya. Jadi di pagi hari ini saya sengaja hadirkan si pink Katrina karena menurut saya ini layak untuk dihadirkan buat Anda semuanya penggemar aglonema terutama, dan ini sangat mudah perawatannya. Kita bisa rawat ya kan, siram sedang aja ya di pagi sore. Tapi kalau di musim hujan ini saya kira jangan terlalu sering, karena memang kalau si karakter dari si aglonema itu tidak suka dengan yang kocor-kocor terus, karena bisa jadi busuk akarnya seperti itu ya. Nah, jadi sekarang seperti biasa, ini ada yang potek nih, ini ada ayam atau kucing kemarin yang cakar-cakar. Kalau ayam matok ya kan, ya sengaja sebenarnya nggak dimakan, cuma mungkin iseng aja kali, ngetes paruh kali. Ini juga ada bocel-bocel, jadi memang di sini banyak kucing sama ada ayam sih satu. Kucing yang paling banyak di sini. Jadi kalau kucing itu kadang mainnya tuh nggak tahu aturan, susah dibilangin si kucing itu ya. Kalau kucing bisa dibilangin enak ya, kalau kucingnya susah, lari sana lari situ dan seterusnya, dia nabrak sini nabrak situ, dia acak-acakin potnya dan seterusnya. Tadi pagi juga ada sih guys. Jadi memang
korban-korban dari kucing di sini. Tanamannya banyak, ada yang patah lah, ada yang keluar akarnya, ada yang terbalik lah gitu kan dari potnya, ya banyak lah gitu. Jadi suka duka seperti itu, tapi it's okay, kita hadapi dengan sabar saja ya, selagi kita bisa membersihkan ya udah bersihkan gitu ya. Mudah-mudahan kucing-kucingnya bisa sadar ya. Manusia kali ya, jadi ya nggak apa-apa lah, kucing sepanjang tidak mengancam jiwa ya nggak apa-apa lah, kita cuekin aja dulu lah. Kecuali sudah mulai sangat mengganggu, kalau baru cuma tumpah-tumpah dikit ya udahlah gitu ya. Oke, di pagi hari ini kita akan ngobrol masalah dadakan ya. Jadi sesuatu yang dadakan itu kadang bikin kita terkaget-kaget ya teman-teman semuanya. Jadi gimana rasanya kalau Anda misalkan ditunjuk misalkan sebagai ketua RT misalkan, dengan dadakan tanpa ada obrolan, tanpa ada prolog dulu, pembukaan gitu kan, langsung Anda jadi gak enak ya gitu, kaget gitu kan, ada persiapan gitu kan. Kemudian kalau kita di kantor nih kan, oh ya besok ada ini nih tamu presiden misalkan datang ke kantor dadakan ya, jangan presiden, kalau sidak dari kantor pusat juga sama kan, itu kaget juga kan gitu. Makanya sesuatu dadakan itu memang tidak sarankan, karena memang sejatinya manusia itu harus punya preparing. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu kita harus prepare. Misalkan kita mau berangkat kerja nih ya, kalau hujan kan harus prepare. Nah biasanya hujan dadakan itu yang banyak kena fake gitu kan, jadi kena zong. Misalnya tadinya cuacanya panas ya, terik tengah-tengah hujan besar, nah itu biasanya pada kena zong. Artinya tidak ada prepare sama sekali kan gitu. Makanya ya banyak kena zong di situ, karena kan secara cuaca ya panas gitu, tapi ketika di tengah jalan akhirnya zong gitu, akhirnya terkaget-kaget. Nah itu dadakan seperti ya. Nah ada juga yang misalkan kalau memang pagi-pagi udah mulai rintik-rintik, udah mendung ya, dia akan prepare ya, dia persiapan, siap-siap jas hujan lah, dia siap-siap sepatunya, harus ada plastiknya atau kreseknya buat nanti kalau hujan dia ganti sendal dan seterusnya ya kan. Jadi ada namanya proses persiapan gitu kan. Ketika hujan melanda, hujan turun ya mereka sudah siap gitu, karena sudah prepare. Nah yang paling sedih yaitu ketika paginya itu cerah, di tengah-tengah jalan itu hujan besar, ya itu pasti kena dadakan, itu yang pasti kena lah gitu, kena apa ya, semacamnya kena kondisi yang terkaget-kaget lah gitu ya. Jadi apalagi misalkan di rumah tiba-tiba mertua datang ya kan, tanpa ada pemberitahuan. Itu kaget-kaget juga kan, kita belum beres-beres, kita belum preparing, kita belum ini dan seterusnya kan. Jadi ya itulah, jadi memang sebaiknya kalau kita mau melakukan sesuatu harus prepare dulu gitu kan. Karena tidak mungkin kalau orang yang langsung dadakan itu akan mulus gitu kan. Kalaupun mulus saya kira itu tidak disarankan juga, karena kebanyakan tidak mulusnya yang dadakan itu gitu ya. Tapi kalau tahu bulat digoreng dadakan sih enak-enak aja. Iya ya, tahu bulat dadakan ya itu lain lagi, itu kan. Jadi tapi memang sejatinya ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau mungkin kita mau apalah ya, aktivitas apapun itu ya, misalnya kita mau pergi berlibur dadakan nih, aduh nggak pakai baju, nggak bawa baju ya kan, nggak bawa salinan, nggak bawa apa kan, ya mungkin bisa aja tapi kan kurang enjoy kan, jadi gitu kan, kurang seneng kan gitu, karena aduh prepare-nya kurang matang nih kan itu. Atau besok kita punya ujian nih ya buat anak-anak kita nih, tapi nggak prepare buat besok ujian ya besok ketika ada ujian atau soal yang berarti aneh ya karena mungkin tidak ada prepare gitu kan. Jadi kalau udah prepare kan minimal ada bayangan, oh begini gitu kan gitu. Atau mungkin kita mau apa nih, kita mau misalkan kan kita musim politik nih, mau coblos ntar aja dadakan aja lah, nanti di
bilik suara. Ya nggak gitu kan, prepare-nya apa ya, sekarang kita ngelihat debat ya kan, ngelihat program-program kerja yang mereka tawarkan ya kan, sehingga ketika kita memilih di bilik suara kita sudah siap gitu dengan pilihan kita, dengan input-input yang mereka sajikan kan gitu ya. Jadi makanya preparing dari apapun itu ya, kegiatannya memang harus didahului dengan prepare. Jadi prepare itu sebenarnya termasuk planning ya, perencanaan gitu kan. Kalau dalam ini kan ada planning ya kan, nanti planning, kemudian desain, kemudian kalau dalam IT ya, di dunia IT kan kalau kita biasanya kita planning dulu ya kan. Planning itu termasuk mengumpulkan data-data. Misalnya kita mau bikin produk nih, produk A ya kan, aplikasi A, kita ngumpulin data-data dulu, kemudian kita bikin planning ya kan. Karena planning itu masuknya ngumpulin data juga kan gitu. Nah setelah ngumpulin data kan dapat nih datanya, nanti kita bikin nih desain seperti ini, sesuai dengan kebutuhan user. Nanti setelah itu baru di develop ya kan. Nanti setelah develop ya udah baru di tes, lulus jadi tes baru launching. Seperti itu prosesnya. Nah itu kan urutan tuh, semuanya butuh SOP, butuh standar operasional prosedur ya kan. Jadi apapun itu semuanya butuh SOP gitu kan. Bahkan kita mau langsung sholat ya kan, ya sama SOP-nya apa, wudhu dulu, bersuci dulu baru sholat kan gitu. Atau kita mau menjalankan kendaraan motor atau mobil, yang pertama kan kita cek dulu, starter dulu kan, baru jalan kan, bukan jalan dulu starter kan gitu. Nah itu SOP-nya gitu. Jadi kalau kita tidak menuruti SOP ya ini saya akan sulit rasanya gitu kan. Walaupun iya ledakan bisa berjalan, tapi mungkin sedang beruntung saja ya teman-teman, karena sejatinya semua itu butuh proses, butuh perencanaan, butuh preparing, baru masuk ke intinya seperti itu ya. Oke, jadi hari ini besok di kantor ada sekali lagi ada POC dadakan. Jadi kami bikin produk, kemudian kita showing ke klien tuh secara dadakan gitu. Sebenarnya kan kalau dibilang dadakan iya, tapi memang karena info dari klien misalkan hari ini besok ini ya, hari ini ke ini ya untuk showing ya. Standarnya sih kita harus cek dulu gitu kan, bahwa ini bekerja dengan baik, jalan dengan baik, sesuai dengan alurnya dan seterusnya gitu, harusnya seperti itu. Tapi kalau ditembak langsung jalan kan, nah itu juga isu juga ya teman-teman semuanya. Jadi makanya sesuatu yang dadakan itu memang nggak baik gitu kan, nggak bagus dan tidak disarankan gitu. Jadi sebaiknya sih ketika melakukan apapun itu kita ya harus ada preparing lah, harus ada sesuatu yang kita siapkan gitu loh ya kan. Dengan proses penyiapan tersebut ya kita bisa lebih tenang, lebih nyaman ketika hari H datang atau ketika hari pas kegiatannya itu kan. Ya kalau orang yang mau nikah juga sama kan, preparingnya apa nih, wah nyiapin souvenir, nyiapin nanti gedungnya di mana, cateringnya pakai apa, terus konsepnya seperti apa, itu kan di prepare semuanya, disiapkan gitu. Nggak mungkin nikah gitu kan, nikah ini nanti udah nikah nih kurang ini nih, ada ininya apa, makanannya kurang. Nah makanya nggak ada ya, iya nggak di prepare dulu ya. Itu bayangkan kan seperti itu, acara udah tamu datang terus makanannya lupa gitu kan, nggak di prepare, masya Allah kan gitu kan. Jadi sebenarnya sekali lagi proses preparing itu sangat diperlukan sekali, dan di semua sendi kegiatan kehidupan dan ya semua aspek lah ya seperti itu. Jadi jangan coba-coba untuk tidak ada prepare ketika melakukan sesuatu, karena hasil akhirnya pasti tidak akan semulus ya. Kadang walaupun kita prepare juga hasilnya ada aja gitu kan, yang waduh kurang dikit lagi kan gitu. Itu sudah di prepare gitu kan, apalagi yang non preparing. Nah ini juga ya speechless lah kalau saya seperti itu. Dan ya terutama bagi karyawan semuanya ya, kalau kerja ya sabar saja. Kalau memang bos minta dadakan ya itu ujian.
ujian, kita sabari semuanya. Yang penting kita siapkan mental kita, siapkan pikiran kita, siapkan tenaga kita untuk bekerja dengan baik dan benar dengan SOP seperti itu ya. Itu saja mungkin ya. Terima kasih buat semuanya, teman-teman semuanya. Jadi hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 ya, kami hadir di sini untuk berikan informasi ya. Hari ini kita ngobrol tentang dadakan, bukan tahu bulat dadakan, tapi memang dadakan dari semua sisi kehidupan. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Dadah, pingkat. Assalamualaikum.